Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kaulah muda dan kaulah tua dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi nih sama Abang Parku. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini Abang Parku akan mengupas sebuah film berjudul Spoiled Brats tahun 2021. Film yang sangat seru ini bercerita di Monaco, taman bermain orang kaya yang luar biasa. Film ini hasil karya sutradara Gary Alazraqui dan diperankan oleh Artus sebagai Philips, Camille Leo sebagai Stella, dan Louka Meliava sebagai Alexander. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Film diawali dengan pemandangan negara Monaco yang indah. Rasa memiliki rakyatnya yang tinggi lebih dikenal sebagai Hercules Monoikos, negara merdeka yang berdaulat. Dibangun di sekitar pelabuhan nelayan kecil yang terkenal dengan kerajinan lokalnya, dan juga rakyatnya yang tetap mempertahankan nilai keaslian dan kesederhanaan negaranya. Di film ini terlihat 3 orang anak dari seorang duda kaya yang terbilang konglomerat bernama Francis Bartek, di mana dia mempunyai 3 orang anak yang sangat manja. Si sulung seorang laki-laki berbadan gemuk bernama Philip yang suka menghabiskan uang dengan koleksi berbagai macam sepatu. Stella seorang perempuan cantik yang hobi shopping dan juga pesta. Serta si bungsu Alexander berperawakan atletis yang gemar akan tubuh istri orang maupun anak tetangganya. Waduh, kacau-kacau banget nih anak-anaknya. Francis selalu memenuhi semua permintaan ketiga orang anaknya yang tidak tahu cara bekerja tersebut. Ya, walaupun menghabiskan jutaan dolar dengan ide-ide konyol, dia tetap memenuhi permintaan anaknya. Melihat kondisi yang terus-terusan begini, Francis beserta asistennya Verosio terlihat sangatlah pusing. Di suatu hari, Francis yang baru selesai meresmikan sebuah apartemen, di perjalanan nampak bercerita dengan Verosio yang akan datang pada suatu acara pesta yang dibuat Stella nanti malam. Di rumah terlihat Stella sedih dan kecewa, cuma karena dirinya terlihat kurang cantik akibat ulah tukang rias dan penata rambutnya untuk penampilan di pesta nanti malam. Sungguh terlalu. Setiba di kantor, Francis yang akan mengadakan rapat didatangi anak sulungnya, Philip. Dia menawarkan ayahnya produk sepatu yang terdengar konyol oleh asisten Verosio dan ayahnya sendiri. Walaupun Francis tidak akan mendanai ide Philip yang konyol, tapi Francis tetap menghargai usulan anaknya dengan menyuruh Philip mengantarkan satu proposal ke mitra bisnisnya, sambil mengingatkan Philip untuk mulai mengikuti cara kerja ayahnya, karena Philip akan mewarisi usaha ini nanti. Tak lupa, Francis juga mengingatkan untuk hadir di pesta ulang tahun adiknya Stella yang ke-24 nanti malam. Francis nampak sangat sayang kepada anaknya setelah ibu dari anak-anaknya meninggal 15 tahun yang lalu. Di samping itu, dia juga sangat mengeluhkan Alexander yang sering bolos kuliah dan juga tingkah lakunya Alexander yang sering menggauli istri dosennya sendiri yang bernama Guillermo. Scene berpindah pada malam hari. Francis yang berada di ruang kerja nampak memandang dan berbicara sendiri di depan foto sang istri. Dia selalu mengenang istrinya dengan mengatakan bahwa terasa berat membesarkan ketiga anaknya sendirian. Tiba-tiba pelayannya bernama Monique masuk mendengar Francis selalu berbicara dengan foto almarhum istrinya. Monique lalu menawarkan jika dia siap menceraikan suaminya dan menjadi ibu untuk anak-anak Francis. Karena Francis selalu berbicara sendiri di depan foto istrinya seperti orang depresi. Waduh, nih pembantu kagak tahu diri juga jadi orang ya. C'est une nouvelle femme qu'il vous faut. Je préfère être mariée avec un homme riche plutôt que de travailler avec. Pesta pun sudah dimulai. Francis keluar melihat adanya suatu acara yang akan dilakukan oleh Juan Carlos, pacarnya Stella, dalam membuka botol champagne antik dengan cara yang nyentrik, di mana ternyata botolnya lah yang pecah. Francis menilai Juan Carlos kebanyakan gaya, padahal dia cuma berandal miskin bermodalkan mulut gombal.
Ah, papa, si, oui, absolument. Stella lalu menemui ayahnya untuk meminta restu karena dia dan Juan Carlos akan segera menikah. Hal itu membuat Francis sangatlah tidak setuju karena Juan Carlos tidak bekerja dan akan mengajak Stella bulan madu dengan kapal pesiar di Samudra Hindia. Otomatis pernikahan mereka sepenuhnya mengandalkan kekayaan Francis. Comme vous le savez, se posait la question de savoir. Stella yang tetap akan menikah dengan Juan Carlos pun mencoba melawan Francis, mengatakan bahwa mereka tetap akan menikah walaupun Francis tidak merestui mereka, karena Stella akan memakai tabungan almarhumah ibunya. Lalu Stella mengumumkan kepada semua tamu pesta kalau dia dan Juan Carlos akan segera menikah. Francis yang melihat keinginan Stella tersebut hanya bisa menahan hati. Kemudian Francis menerima telepon dari Verosio yang mengatakan bahwa Philip menyuruh orang mewakilinya mengantarkan dokumen titipan sang ayah tadi siang ke mitra kerjanya di Avinom. Nah, si Philip sendiri malah asik berpesta dengan menyewa sebuah jet pribadi ke Ibraza buat huru-hara. Gak lama berselang, datanglah seorang lelaki yang ternyata Guillermo dosen si Alexander. Di sini, Pak Guillermo melaporkan kalau si Alexander selingkuh sama istrinya. Di tengah kepusingan Francis, si Alexander tiba-tiba datang sama anaknya Pak Guillermo. Tentu hal itu membuat Pak Guillermo marah dan berkata kalau misalkan si Alexander ini gak cuma ngebuahin istrinya, tapi anaknya juga. Wah, udah gila nih si bontot, anak sama emak diembat juga. Kacau sih. Melihat tingkah laku ketiga anaknya yang makin parah itu, Francis mendadak jatuh pingsan. Scene beralih ke sebuah rumah sakit yang terlihat Francis terbaring dengan asistennya Verosio yang duduk di sampingnya. Di sana ada juga Stella dan Alexander disusul dengan Philip yang baru datang. Di tengah kondisi sang ayah yang lagi nggak sehat, ketiga anaknya itu malah ngeributin hal-hal yang nggak penting. Hingga Verosio pun menyuruh ketiga anaknya pergi karena sang ayah butuh istirahat. Di sini Francis juga menyuruh suster pergi lantaran dia akan berbicara sesuatu kepada Verosio. Dua bulan berlalu, Philip tiba-tiba keluar kamar sambil berteriak mencari ayahnya. Disusul sorakan dari Alexander dan Stella yang sama-sama ingin menemui sang ayah. Mereka ingin bertanya kenapa semua akses keuangan terblokir. Tiba-tiba terdengar iring-iringan mobil polisi menuju rumah mereka, di mana hal tersebut membuat ketiga anak Francis terlihat takut. Dengan senjata lengkap, para polisi mulai mengepung dan mulai menggeledah rumahnya. Alex, Stella, dan Philip yang gak tahu apa-apa dikagetkan lagi dengan Francis yang membawa senjata lalu mengajak ketiga anaknya untuk kabur lewat pintu belakang. Mereka mengendap-endap ke arah pintu belakang sambil melihat bahwa polisi telah menyita semua mobil yang ada di garasi. Dan setelah berhasil pergi lewat pintu belakang, Francis lalu menodongkan senjata ke sebuah mobil yang lewat untuk menyerahkan mobil udah kayak game GTA. Tapi anehnya setelah mereka merampok mobil, pria itu diberikan uang oleh si Verosio. Dalam perjalanan, ketiga anaknya terlihat bingung dan takut bertanya kepada Francis. Francis mengatakan bahwa rekening perusahaannya telah dibekukan oleh negara karena ada penipu yang menyalahgunakan dananya. Sang asisten Verosio pun sudah kabur. Francis juga mengatakan bahwa masalah penipuan ini dapat menyeret ketiga anaknya di penjara karena tuduhan penggelapan uang. Philip, Stella, dan Alexander saling mengelak karena mereka merasa nggak bersalah dan tak ingin masuk penjara. Francis lalu memerintahkan ketiga anaknya untuk membuang semua handphonenya karena polisi akan melacak keberadaan mereka.
Si Francis ini berniat membawa mereka tinggal di rumah kakeknya di sebuah kota kecil untuk memulai hidup baru. Setibanya di sana, mereka terlihat heran dengan rumah sang kakek yang terlihat kumal dan gak keurus. Philip yang merasa lapar itu hanya bisa membuat roti dicampur minyak yang diajarkan sang ayah agar bisa bertahan dari kelaparan. Di sela kesedihan mereka, Francis pun menyarankan anaknya untuk bekerja agar mereka bisa bertahan hidup. Keesokan hari, Francis pun membangunkan ketiga anaknya dan menyuruh mereka pergi keluar mencari pekerjaan. Karena Francis bakal tetap di rumah dan gak bakal bisa keluar. Dan sekarang, waktunya Philip, Stella, serta Alexander memberi sang ayah makan. Karena selama ini, Francis sudah menyenangkan mereka sebagai anaknya. Dimulai dari Alexander yang pergi bekerja di tempat bangunan. Tapi alih-alih kerja, dia malah mengambil makanan para pekerja bangunan. Sementara si Philip mencoba menelpon temannya dan meminjam uang. Tapi bukanlah uang yang didapat, melainkan kata-kata yang bikin sakit hati. Ça sent la nuit blanche, tout ça. Mais non, mais pas du tout. Écoute, je viens de voir, il faut que... Oui, mais lequel? Eh ben, chaussures. Nah, kalau si Stella meminjam HP seseorang untuk menelpon Juan Carlos, dia berbohong kepada sang pacar kalau dia pergi bersama ayahnya selama beberapa hari. À Marrakech, figure-toi dans le fer, ils nous emmenaient comme ça, pouf, un coup de tête. Alexander dan Philip lalu pulang tanpa membawa hasil sedikit pun, disusul dengan Stella yang pulang membawa beberapa bungkus baju yang dibelinya dengan cara menjual jam tangan branded milik si Philip. Hal itu sudah pasti menyulut emosi Philip, apalagi duit sisa belanja si Stella dikasihin ke supir taksi. Philip nggak terima dengan kelakuan adiknya itu. Dia lalu menyiram bajunya dengan minyak kemudian memakannya. Si Philip di sini mengajarkan sang adik kalau baju yang dia beli ini harusnya bisa buat mereka beliin makan. Waduh, udah bener-bener gila nih si Stella. Udah kismin kayak gini, hedonya masih dipakai aja. Tiba-tiba Margaret dan Matthias, asisten rumah tangga mereka, datang. Francis yang gak tahu kedatangan ART-nya pun menanyakan siapa yang mengundang mereka. Mereka lalu mengatakan bahwa Stella yang menelponnya. Francis lalu menyuruh mereka pergi karena dia yakin anak-anaknya akan bekerja untuk sang ayah. Matthias pun sempat memberikan alamat sebuah restoran yang membuka lowongan pekerjaan untuk pelayan. Courage. Si ça t'intéresse, il y a une place de blague. Bon, écoute, je te laisse l'adresse au cas où t'as envie d'appeler. Scene pun beralih ke esokan harinya, di mana terlihat si sulung Philip memasuki sebuah kantor untuk wawancara kerja. Di sini masih terlihat jelas sifat sombong Philip yang meminta gaji besar serta fasilitas kantor seperti layaknya bos. Dan kalian tahu si Philip diterima sebagai apa? Ya, tukang beca. Il a appris la guitare tout seul, mais moi c'est le business. En dessous, ça avance pas. Quoi d'autre? Oui, on est d'accord? Ah oui, oui, vous serez pas déçus. Aduh, capek-capek minta fasilitas sama gaji gede, malah jadi tukang beca. Kasian banget emang si Philip ini. Berpindah ke si Stella yang sudah tiba di restoran. Nah, di sini si Matthias, bekas pelayan di rumahnya Stella, jadi manajer di restoran. Walaupun si Stella angkuh, Matthias terlihat mengajarkan Stella cara menjadi pelayan yang baik. C'est par semaine, c'est ça? Non, par jour. Faire visiter les cuisines. Non, je vais te dire quelque chose, je comprends pas pourquoi les gens se plaignent comme ça. Di luar rumah, nampak Francis sedang berbicara dengan Ferruccio sambil menikmati hidangan mewah sepiring lobster. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar rumah. Francis dan Ferruccio pun mengendap ke dalam rumah. Rupanya itu adalah Alexander yang baru bangun tidur. Sontak Francis pun meminta agar Ferruccio pergi agar nggak diketahui anaknya. Dan di saat Alexander ke dapur melihat Francis lagi mencuci piring bekas lobster, Francis pun mengatakan kalau lobster ini dia dapatkan dari hasil memancing. Attends. Dans la mer. T'as pêché du homard. Sepulang Philip dan Stella bekerja, ia lalu menyerahkan uangnya ke sang ayah dan uang pun mulai dipisah.
Sebagian untuk makan malam dan sebagian lagi untuk memperbaiki rumah kakeknya yang memang sudah terlihat sangat tidak layak. Attends, il a pas bossé? Non. Non, je suis injuste. Pas trop fatigué? Waktu makan malam, Alexander pun gak boleh ikut makan karena sesuai kesepakatan antara Stella dan Philip yang tidak membawa uang, maka gak boleh makan. Alexander lalu berinisiatif mencari buah di luar rumah. Dia mengingat kata-kata sang ayah tadi bahwa alam akan memberikan kita makan, seperti Francis tadi siang yang memakan lobster. Stella dan Philip pun sedikit heran, apalagi pas mereka ngelihat si Alexander pulang muntah-muntah karena buah yang dipetiknya kagak enak. Di keesokan harinya, Philip pun mulai bekerja kembali sebagai supir taksi becak. Terlihat dia kalah saing nih dengan supir becak senior yang agak menyebalkan. Sementara itu di restoran, Stella terlihat kesal karena mendapatkan pelecehan dari pelanggan yang makanannya nggak sesuai dengan permintaan. Di sini si Stella benar-benar kesal dan berniat pengen pulang. Namun Matius memberikan kesadaran kepadanya kalau dalam kondisi ini dia harus lebih merendah dan sopan jika ingin mendapatkan uang. Lalu Matius pun meluapkan rasa kesal si Stella itu dengan memberi ludah ke makanan untuk pelanggan yang kurang sopan. Vivre dans ton monde de princesse, mais sans une thune, ça va être compliqué. Tu veux un supplément haricot vert? Cadeau. Di rumah, si bontot Alexander yang gak mau bekerja pun mengeluh kepada sang ayah agar diberikan makan. Dan Francis mau memberikan Alexander makan, tapi dengan satu syarat, dia harus membantu sang ayah merenovasi rumah ini. Remue, ça va prendre. Oui, je gagne. Saat malam hari setelah makan bersama, terlihat adu argumen terjadi, di mana Philip, Stella, dan Alexander mengeluhkan sang ayah yang gak pernah hadir saat sang anak tertimpa musibah. Dari mulai si Stella yang kena anoreksia selama 1 tahun, lalu Alexander yang masuk penjara karena menghisap marijuana, serta Philip yang terkena penyakit peritonitis. Mereka semua mengharapkan kedatangan Francis, tapi sang ayah nggak pernah datang, sehingga mereka selalu berandai-andai kalau aja ibu masih hidup, pasti akan menemani mereka. En noir et blanc, pour des francs, en mangeant. Et vous? Moi j'ai couché. Non, attends, tu vas où t'es ce qu'il faut là, tu iras te faire vomir tout à l'heure, d'abord on débarrasse. Quoi? Scene pun berpindah ke suasana di mana keseharian ketiga anaknya pun mulai berubah. Terlihat Philip yang sudah bersemangat dan menemui teman sesama penarik taksi becak saingan yang sering merebut penumpangnya kini mulai akrab. Karena mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha sepatu yang sukses. Tuk, déjà que t'as dépassé le poids limite. Là sur la tête là. Ah là, ouais. C'est avec moi que tu parles? Stella juga kelihatan mulai lancar nih dalam bekerja menjadi seorang pelayan. Nah, kalau si bontot sekarang jadi rajin membantu sang ayah memperbaiki rumah. Un projet? Quel projet? Il y a un truc là. Raconte. Berpindah ke Juan Carlos yang sedang selingkuh dengan teman Stella. Teman Stella di sini mengatakan kalau keluarga Stella sedang tertimpa masalah. Juan Carlos pun terlihat curiga karena dia melihat Ferruccio masih bekerja di kantor Francis seperti biasa. Sehingga Juan Carlos berencana menyelidikinya. Mariage alors? Di suatu hari sewaktu Francis sedang memperbaiki rumahnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Juan Carlos. Francis merasa terancam oleh Juan Carlos karena dia akan membongkar apa yang dilakukan Francis terhadap anak-anaknya. Dan sudah pasti ketiga anaknya akan membencinya. Akhirnya dengan terpaksa, Francis pun menyetujui ancaman Juan Carlos untuk menikahkannya dengan Stella. Lalu di saat ketiga anaknya datang, si Juan berbohong bahwasanya dia akan menjamin semua dana yang dibekukan negara agar Philip, Stella, dan Alexander bisa hidup hedon lagi. Écoutez-moi bien, tous vos problèmes seront garantis pour rembourser la somme que vous devez à l'État. Scene pun berubah di mana mereka terlihat kembali ke rumahnya lagi. Anak-anak Francis terasa sangatlah senang. Beda dengan Francis yang merasa gagal memberikan pelajaran baik kepada tiga anaknya. Karena semua rencananya gagal cuma gara-gara si Juan Carlos. Di keesokan harinya, Francis yang berada di kantor ditemani oleh asisten setianya Ferruccio.
Si Francis berkeinginan memanggil ketiga anaknya untuk mengatakan hal yang sejujurnya. Namun saat Alexander dan Philip sudah menunggu di bawah kantor, si Stella malah diajak ke kantor wali kota sama Juan Carlos untuk melangsungkan pernikahan. Francis pun mencoba menghubungi Juan Carlos. Dia sangat kesal karena si Juan nggak ngasih HP-nya ke si Stella. Karena Francis sangat tidak setuju anaknya Stella menikah dengan Juan Carlos, ia pun mengejar Stella ke kantor wali kota dengan mengajak Philip dan Alexander. Sementara Stella yang pengen melangsungkan pernikahan dibuat kaget saat mengetahui nama asli Juan Carlos sebenarnya Kevin Louporte. Papa, c'est quelque chose, merde. Donc, sous le régime de la communauté, ma femme n'est pas aveugle. Di saat ingin mengucap janji pernikahan, muncullah Francis serta Philip dan Alexander. Di sini Francis mengungkapkan segalanya bahwa kejadian penggelapan dana kemarin sebenarnya cuma rencana Francis doang, agar anak-anaknya bisa belajar susah dan mandiri. Mendengar hal itu, anak-anak Francis pun memutuskan untuk pergi dan berjanji nggak akan menemuinya lagi, karena kebohongan Francis benar-benar membuat mereka kecewa. Urgence. Voilà pourquoi. Pour un révolutionnaire, alors que t'étais un petit gland à qui je passais tous ses caprices, et que t'étais prête à épouser un abruti qui représente tout ce que t'étais. Scene lalu beralih setelah 9 bulan, ketiga anaknya meninggalkan Francis hidup seorang diri. Setiap bulan, anak-anaknya mengirimkan cek untuk membayar sewa rumah Francis tanpa ada surat seperti yang diharapkan. Margaret yang masih kekeh pengen jadi ibu dari anak-anaknya Francis pun ditanggapi dingin olehnya. Pourtant, je me disais que peut-être tu... Tu vas me préparer mes vêtements? Très bien, monsieur. Lalu saat dalam perjalanan bersama Ferruccio, si Francis ini diam aja ketika Ferruccio menjelaskan keuntungan perusahaan kini naik pesat. Di sini Ferruccio pun tahu kalau Francis kangen sama anak-anaknya. Makanya dia langsung keluar tol dan pergi ke rumah yang waktu itu Francis dan anaknya tinggali. T'inquiète pas. Prends le moins de sang. Viens voir qui porte des rimas. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan ketiga anaknya Francis yang tinggal bersama dan sudah mulai membangun pekerjaannya masing-masing. Alexander kini punya mobil untuk bekerja bangunan. Kalau Philip sekarang sudah bisa menjual sepatunya dengan jumlah banyak bersama teman becaknya. Stella juga kini bisa mendapatkan sewa restoran bersama Martius. Tiba-tiba Francis pun mendatangi ketiga anaknya itu. Ia mengucapkan ulang tahun kepada si Stella. Dan sebelum dia pergi, sang ayah menyampaikan sedikit kata-kata kepada anak-anaknya. Bon anniversaire, chérie. Au revoir. Lalu ketika Francis berjalan menuju mobil, Stella memanggilnya, yang mana Philip, Alexander, dan Stella pun memaafkan sang ayah, mengatakan bahwa pelajaran dari Francis sangatlah berguna untuk kehidupan mereka. Dan film pun selesai. Dari gambaran film spoiler berat ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa menyayangi anak dengan harta bisa dapat menghancurkan orang tua itu sendiri. Setidaknya kita harus memberikan pelajaran yang berharga, walaupun yang dirasakan pahit, tapi setidaknya dengan kepahitan itulah anak-anak manja akan sadar. Mungkin segitu aja review film kali ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Saya pamit dulu. Salam apa? Ya, salam Parku.